Teman-temanku semuanya, apa kabar? Semoga teman-teman sehat ya. Teman-teman, saya membahas ekonomi kali ini. Mudah-mudahan teman bisa menyimak ya. Saya mau memberikan disclaimer dulu, teman-teman. Saya mempelajari ekonomi itu teman-teman dari ekonomi rakyat ya. Ekonomi rakyat kecil, terus UMKM, sampai ke high profile ekonomi, teman-teman. Lebih dari 20 tahun namanya. Saya main di pasar modal itu lebih dari 22 tahun. Ya, lama banget. Selain saya praktisi, saya juga peneliti. Jadi A sampai Z saya hafal. Bagaimana kebijakan-kebijakan pemerintah, ya kan? Bagaimana pelaku pasar UMKM, pelaku pasar di bidang moneter. Jadi, tapi saya mau menggunakan bahasa rakyat, ya. Sebagai praktisi, nggak ada teori lagi. Nggak ada. Teori itu kan cuma baca, mengawang-awang gitu ya. Kalau saya, teori sudah dilewati lah ya. Karena sebagai praktisi, jadi langsung di lapangan. Nggak katanya-katanya. Banyak anak-anak atau orang-orang yang bicara tentang teori. Ya, kalau teori itu kan dirangkai-rangkai gitu ya. Tapi di lapangan beda, teman-teman. Dirangkai-rangkai supaya indah ya. Kenapa rugi, kenapa untung gitu ya. Tapi di lapangan beda prakteknya. Saya mempelajari bukan hanya bentuk realnya ya. Saya mempelajari turunan-turunannya, teman-teman ya. Bukan mempelajari saja ya. Saya mempraktekkan dengan risiko kerugian yang besar sekali. Jadi dari situ kita tahu apa sih itu ekonomi real ya, ekonomi real, terus ekonomi yang nggak real, gitu. Ekonomi yang mengawang-awang, yang ujung-ujungnya memberatkan rakyat, ya rakyat kecil khususnya. Itu saya ngalami karena saya meneliti, teman-teman. Ya. Bukan baca buku S1, S2, S3 ya, yang menelitinya hanya beberapa bulan saja ya. Nggak begitu. Praktek dulu bertahun-tahun, yang mengalami permainan real dan permainan rasa ya, permainan kemanusiaan, permainan norma dan sebagainya harus digabung secara komprehensif. Kita kalau memandang ekonomi dari segi untung rugi saja, ya kalau menurut saya bukan begitu. Ya, ada ekonomi sebenarnya gampang, untung atau rugi kan ekonomi itu, teman-teman. Tapi di dalam kegiatan ekonomi ada norma-norma, ya, ada perasaan. Kalau saya gabungkan semuanya itu, ada norma, perasaan, cover bot itu jika saya seperti dia seperti saya, seperti apa. Ekonomi itu ada bermain perasaan. Kalau saya kumpulkan ya secara keseluruhan menjadi satu paket. Membaca ekonomi itu seperti itu. Nah, bahayanya teman-teman ya, ekonomi makro ya itu kalau salah ngambil keputusan, itu imbasnya akan kemana-mana. Ya, imbasnya akan kemana-mana. Karena itu menyangkut masalah hal-hal yang sangat fundamental. Di dalam ekonomi ya teman-teman, kegiatan ekonomi masyarakat itu seperti hukum rimba teman-teman sebenarnya. Kalau nggak ada di dalamnya norma, rasa, ya kayak ngaji aja, ngaji. Ya. Kayak beragama aja. Itu kalau pandangan saya ya. Ada lagi ahli-ahli ekonomi yang memandang ekonomi itu hanya sekedar plus minus, untung rugi, manfaatnya apa. Nggak seperti itu teman-teman. Kalau kita bicara tentang ekonomi rakyat aja ya, saya mau nyoroti ekonomi rakyat karena menurut saya ekonomi Indonesia hari ini terpuruk, walaupun banyak bermunculan orang-orang kaya baru ya, tapi menurut saya nggak adil. Saya itu teman-teman sejak kecil kumpulnya orang-orang bawah, ya karena saya bagian dari orang-orang bawah itu. Saya merasakan betul proses hidupnya, saya merasakan betul susahnya orang bawah, susahnya orang yang
tidak punya kekuatan dalam bidang finance, dalam bidang keuangan, tidak punya kekuatan dalam bidang akses, ya, akses modal, akses yang lain-lain, susah. Akses pengetahuan, akses pendidikan, itu mempengaruhi orang untuk menjadi terbatas dalam pengembangan ekonominya. Itu masih banyak berlangsung di Indonesia, teman-teman, ya, masih banyak. Karena itu tadi, di Indonesia banyak yang hanya formalitas. Banyak yang hanya formalitas di negeri ini. Satu saat saya beli beras, ya teman-teman. Karena saya tuh tiap hari seneng ketemu masyarakat. Kalau bahasa yang populernya busukan, ya. Ketemu seorang ibu-ibu keluar dari gang. Ini cerita nyata, ya, banyak hal yang saya alami. Saya tanya beli berapa liter, Bu, atau nenek-nenek udah sepuh, ya. 1 liter. Di rumah ada siapa? Ada anak saya, mantu saya, ada cucu saya, di rumah kontrakan. Kebayang nggak teman-teman? Itu di perkotaan. Sejak tahun 90 menjelang 2000-an, saya tuh bagi-bagi sembako dulu teman-teman. Ya, ke rakyat-rakyat yang termarginalkan di gang-gang sempit, di tempat-tempat pemulungan sampah gitu. Dari tahun 90 menjelang tahun 2000. Waktu itu sama ya orang-orang dermawan, ya. Jadi saya memahami betul, ya, kehidupan selain di perkotaan dan di pedesaan, karena saya berangkat dari desa, mengalami betul rasanya orang kecil itu seperti apa. Kalau menurut saya di negeri ini butuh perubahan-perubahan yang mendasar, ya teman-teman. Pertama, hukum itu harus ditegakkan dengan clean and clear, ya. Clean and clear, ya, terutama penegaknya dulu. Jadi penegaknya itu harus benar-benar yang clean and clear, dari mental, dari integritas, ya, dari cara kerja harus clean and clear, karena dia sapunya teman-teman, ya. Indonesia harus bersihkan dulu tuh, ya. Jadi harus benar-benar bersih. Kalau enggak, ya nanti akan kotor lagi penegakan hukum itu. Kita contoh aja di Jepang lah teman-teman, ya. Di Jepang tuh penegakan hukum clean and clear. Jadi masyarakat aman, naruh sepeda di pinggir rumah terbuka nggak hilang, motor juga nggak hilang. Clean and clear. Karena tahu konsekuensi, ya. Nggak seperti di Indonesia, motor tinggal pergi dikit udah hilang. Nah itu kan ada yang salah. Kenapa kok nggak cepet-cepet dibenerin? Itu baru dari penegakan hukum yang kecil-kecil. Ada lagi pejabat-pejabat yang nggak memberikan contoh yang baik. Korupsi, ya kan? Bergaya hidup mewah, atau hedonis. Nah hal seperti itu yang membuat negara ini hancur. Itu baru dari sisi sedikit aja. Belum kalau kita bicara fiskal, moneter, ya. Wah ini panjang lebar, videonya nanti bisa berjam-jam. Saya batasi 10 menit, kurang 1 menit lagi nih, ya. Nah, jadi Indonesia hari ini tidak baik-baik saja teman-teman, ya. Kenapa tidak baik-baik saja? Karena Indonesia seperti gunung es. Jadi hari ini, ya, dengan apa-apa mahal, beras yang tadinya 6.000, 7.000, hari ini sudah pindah harga ke 11.000 paling murah. 10.000, 11.000 ke atas. Itu 1 liter, ya, bukan 1 kilo teman-teman. 1 liter itu lebih sedikit dari 1 kilo. Itu menyebabkan rakyat itu berat sekali. Itu baru beras, ya, belum pendukungnya, sayuran, ya, larinya kemana-mana, transportasi, macam-macam. Akhirnya rakyat susah sekali untuk bangkit, untuk menjadi lebih baik. Oke, hampir 10 menit, ya, saya batasi, nanti saya sambung lagi teman-teman. Intinya Indonesia hari ini tidak baik-baik saja. Pemerintah harus mengerti itu. Kita sambung lagi teman-teman, nanti, ya. Sampai jumpa.